Menikmati makanan, buah atau minuman yang lezat dan menyegarkan tentu jadi dambaan setiap orang. Makanan kini tak hanya soal pemenuhan kebutuhan harian. Menyantap makanan yang nikmat adalah satu cara healing yang juga dilakukan oleh sebagian besar orang. Namun Anda perlu berhati-hati karena tak selamanya makanan enak juga aman dikonsumsi. Anda perlu tahu jika makanan yang enak bisa jadi berasal dari bahan yang tidak aman. Atau bisa juga makanan yang seharusnya nikmat dan aman dikonsumsi ternyata menjadi beracun karena pengolahan yang tidak tepat. Untuk itu Anda perlu tahu ada beberapa makanan enak yang bisa menjadi racun karena beberapa alasan. Melansir dari Food Unfolded, setidaknya ada 3 makanan yang enak namun bisa menjadi racun jika pengolahannya tidak diperhatikan. Sebelum kita lanjut pembahasannya, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Apabila bermanfaat, bagikan ke media sosial lainnya. 1. Kentang. Kentang bisa menjadi berbagai olahan nikmat. Namun hari-hari jika Anda mengolah kentang yang berwarna hijau, Anda mungkin telah memperhatikan bahwa jika dibiarkan di rak sayuran selama 1 minggu terlalu lama, kentang mulai berubah warna menjadi hijau, dan bahkan mungkin mulai bertunas. Meskipun warna hijau itu sendiri hanyalah klorofil yang sama sekali tidak berbahaya, hal ini menunjukkan bahwa kentang menjadi terlalu matang, dan pertumbuhan kentang baru mulai terjadi. Pada titik ini, selain peningkatan konsentrasi klorofil, kentang kini juga memproduksi sejumlah senyawa yang jauh lebih beracun yang dikenal sebagai glikoalkaloid. Konsumsinya dapat menyebabkan berbagai komplikasi gastrointestinal dan neurologis. Meskipun Anda mungkin hanya akan melihat hal ini pada kentang yang sudah tua, supermarket dan pedagang sayur tidak akan menyediakan kentang yang masih mengandung senyawa ini. Sebenarnya ini bukan kentang yang sudah tua, melainkan kentang baru yang merupakan unsur beracun. Sayangnya, metode memasak konvensional tidak cukup menguras kadar glikoalkaloid sehingga aman dikonsumsi. Bahan ini tidak larut dalam air. Jadi jangan larut ke dalam air jika direbus, dan bahan ini hanya mengalami tingkat degradasi yang signifikan pada suhu lebih dari 170 derajat Celcius. Meskipun senyawa ini sangat terkonsentrasi pada kulit dan batang, pertumbuhan batang memungkinkan terjadinya difusi dari kecambah ke dalam daging putih umbi itu sendiri. Jadi, meskipun mengupas kentang akan menghilangkan banyak serat dan nutrisinya, namun tidak sepenuhnya menghilangkan risikonya. Meskipun tidak ada batasan maksimum yang teridentifikasi dalam konsumsi glikoalkaloid, disarankan bahwa jika, setelah dimasak, dagingnya masih terasa pahit, konsentrasinya mungkin tidak aman, dan pilihan terbaik Anda adalah membuang tidak hanya kulitnya, tetapi seluruh isinya ke dalam tong sampah. 2. Kacang merah mentah. Berkat adanya 2 protein karbohidrat yang dikenal sebagai PHA, konsumsi kacang merah mentah atau setengah matang dapat menyebabkan penyakit yang meluas, termasuk berkurangnya asupan makanan, terhambatnya pertumbuhan, dan bahkan kematian. PHA tidak hanya sangat beracun, tetapi juga tahan terhadap degradasi oleh enzim pencernaan dan bakteri usus, yang berarti bahwa ketika dikonsumsi, PHA dapat melewati saluran pencernaan konsumen dalam keadaan utuh. Begitu berada di usus, mereka berikatan dengan membran sel usus dan memulai serangkaian peristiwa yang secara drastis mengubah fungsi saluran pencernaan. Di luar sistem usus, senyawa ini juga dapat berdampak pada beragam organ, termasuk pankreas, hati, dan timus. Kabar baiknya adalah, meskipun tahan terhadap degradasi di usus, pH relatif sensitif terhadap suhu tinggi, artinya, hanya dengan merebus 10 menit saja sudah membuat kacang Anda tidak hanya tidak berbahaya, namun juga bergizi tinggi. Sebagai alternatif, makanan kaleng biasanya sudah dimasak sebelumnya, lebih sedikit kerumitan dan lebih sedikit kekhawatiran. 3. Biji ceri, aprikot atau persik. Meskipun Anda mungkin dibesarkan untuk memakan semua yang ada di piring Anda, hal tersebut tidak disarankan jika makanan tersebut termasuk dalam genus Prunus. Beberapa buah yang termasuk genus Prunus adalah aprikot, persik, dan ceri, yang mengandung zat yang disebut amigdalin, khususnya di bagian bijinya. Begitu masuk ke dalam tubuh manusia, amigdalin dapat diubah menjadi sianida yang memiliki kapasitas untuk bekerja pada hampir setiap sel dalam tubuh,
sehingga mengurangi oksigen. Sianida terkenal karena suatu alasan, hanya konsentrasi yang sangat rendah yang diperlukan untuk memulai gejala parah termasuk kehilangan kesadaran, kejang, dan kematian. Meskipun batu aprikot mungkin perlu dihancurkan sebelum dikonsumsi agar toksin dalam jumlah besar dapat dilepaskan, batu ceri, karena ukurannya yang lebih kecil, lebih mudah terurai di usus, artinya menelan beberapa batu saja dapat menyebabkannya. Beberapa gejala yang sangat tidak menyenangkan. Untuk itu selalu berhati-hati jika mengonsumsi 3 makanan tersebut.